Tolong! Oh, ya Tuhan, kenapa anakku berubah menjadi ulat begini? Ini pasti mimpi. Kisah asal-usul Ulat Sutra. Pada episode ini diceritakan bahwa ada suatu pemberontakan di daerah perbatasan sehingga menimbulkan peperangan. Jenderal Yudis, segera kirimkan pasukan untuk melenyapkan kelompok pemberontak di perbatasan. Mereka sudah hampir tiba di markas kita. Itu bahaya. Siap, Yang Mulia. Jenderal Yudis diperintahkan supaya memimpin pasukan untuk melawan kelompok pemberontak di perbatasan. Tetapi sayangnya, dia berhasil dikepung oleh musuh. Dia putus asa karena mustahil untuk melarikan diri dari musuh. Suli, putriku, sepertinya aku tidak akan bisa lagi bertemu denganmu. Jenderal memiliki seorang putri bernama Suli. Dia sangat cantik dan menjadi idaman semua pria. Ketika itu, karena istri jenderal belum menerima kabar dari suaminya, dia curiga bahwa suaminya terkepung oleh musuh. Dia begitu khawatir. Suli, sayang, sudah lama aku tidak menerima kabar dari ayahmu. Aku sangat khawatir dengan keadaannya. Iya, Bu, aku juga sangat mengkhawatirkannya. Aku dengar anggota dari kelompok pemberontak itu sangat banyak. Ya Tuhan, tolonglah lindungi suamiku dan semua prajurit di sana. Semoga ayah dan juga para prajurit bisa pulang dengan aman dan selamat bertemu keluarganya kembali. Begitupun Suli, dia sangat mengkhawatirkan ayahnya karena Suli adalah putri yang baik. Ibunya mencoba berdiskusi dengannya. Suli, aku rasa kita perlu mencari cara supaya ayahmu bisa kembali dengan aman. Kita tidak bisa diam saja. Benar, Bu, tapi apa yang mesti kita lakukan? Kita buat sayembara untuk menemukan orang yang mampu menyelamatkan ayahmu. Aku rasa pasti ada orang yang bersedia. Baik, Bu, lalu? Akan kukabarkan kepada semuanya bahwa siapa saja yang berhasil menyelamatkan Jenderal Yudis, maka aku akan mengizinkannya untuk menikah denganmu. Bagaimana menurutmu, Nak? Hanya ini satu-satunya cara. Baiklah, Bu. Selama ayah bisa selamat, aku akan mematuhi semua perintahmu, Bu. Baiklah kalau begitu. Aku pasti menepati janjiku. Tidak peduli siapapun yang menyelamatkannya dan dari manapun asalnya. Iya, Bu. Di waktu bersamaan, ada 2 ekor kuda yang bisa berbahasa manusia sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Hah? Apa? Boleh menikah dengan Suli? Apa kau tertarik untuk menyelamatkan jenderal? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi menyelamatkan Jenderal Yudis. Sebelumnya, aku selalu menemaninya di setiap pertempuran. Jadi, ini bukan hal yang sulit bagiku. Karena kuda itu menginginkan Suli untuk menjadi istrinya, dia pun segera berlari menuju perbatasan. Di sisi lain, Jenderal Yudis sudah hampir dieksekusi oleh musuh, tetapi kudanya datang tepat waktu. Jenderal, cepat naik ke punggungku. Jenderal merasa gembira dan segera menaiki kuda itu. Ayo, cepat lari. Kuda itu berhasil menyelamatkan jenderal dari para musuh dan membawanya kembali pulang dengan selamat. Ibu, lihat, ayah sudah kembali. Mana? Di mana? Oh, syukurlah. Tuhan memang selalu melindungi orang-orang baik. Benar, Bu. Istri dan putri jenderal sangat gembira. Mereka pun langsung menyambut kedatangannya. Bagaimana keadaanmu, sayang? Kau baik-baik saja? Selama berhari-hari aku disandra oleh musuh. Kalau bukan karena kuda ini, aku pasti sudah mati. Dia yang menyelamatkanku. Dia datang di waktu yang tepat saat aku nyaris gugur di medan perang.
Dia memang kuda yang cerdas. Dia tahu kapan saat yang tepat untuk menyelamatkanku. Oh, syukurlah. Aku senang kau bisa kembali dengan selamat. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Istri jenderal memberitahu suaminya mengenai janji yang sudah dia buat terhadap orang yang bisa menyelamatkan suaminya. Siapa saja yang berhasil menyelamatkan Jenderal Yudis, maka aku akan mengizinkannya untuk menikah denganmu. Aku pasti menepati janjiku. Tidak peduli siapapun yang menyelamatkannya dan dari manapun asalnya. Ya, Ibu. Tapi masalahnya, yang menyelamatkanmu adalah seekor kuda. Dan aku tidak bisa menarik kembali perkataanku. Hah? Apa? Tidak mungkin. Putri kita hanya satu. Bagaimana bisa kau membuat janji seperti itu? Jika tahu begini, saat itu lebih baik aku mati saja. Sudahlah, Ayah. Bagaimanapun kuda ini sudah menyelamatkanmu. Kita tidak bisa mengingkari janji. Sulis dan ibunya tidak bisa mengingkari janjinya. Mereka tidak tahu harus bagaimana lagi, karena memang tidak seharusnya manusia menikah dengan hewan. Nah, berikan dia rumput yang bagus untuk dimakan. Meskipun dia seekor kuda, tapi dia sudah berjasa dan berhasil menyelamatkan ayahmu. Rawat dia dengan baik ya. Iya, Ibu. Setiap hari Suli dan ibunya selalu menyediakan air dan rumput untuk kuda itu. Sebaliknya, Jenderal Yudis masih tidak terima atas semua yang sudah terjadi. Dasar hewan menyebalkan. Tidak tahu diri. Kau hanya seekor binatang. Bagaimana mungkin kau jadi menantuku? Membuatku geram saja. Ini tidak bisa dibiarkan. Pada akhirnya Jenderal Yudis mengingkari janji dari istri dan putrinya karena dia tidak terima jika kuda itu menjadi menantunya. Hei binatang tak berguna, berani-beraninya kau menginginkan putriku untuk jadi istrimu, ha? Aku sangat mencintai putriku dan aku sangat menjaga parasnya yang cantik. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau harus mati. Lenyap dari hadapanku. Tidak, jangan bunuh aku, Jenderal. Tanpa ragu, Jenderal Yudis langsung membunuh dan menguliti kuda itu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang mengganggu pikiranku. Mendengar hal itu, istri dan putrinya merasa tidak tega. Mereka berusaha menghentikan Jenderal Yudis, tetapi sudah terlambat. Oh, ya Tuhan, Ayah. Kenapa kau tega membunuh kuda itu? Dia salah apa? Kenapa kau begitu kejam, Ayah? Sayang, kuda itu sudah menyelamatkan hidupmu. Kenapa kau tega membunuhnya? Manusia, kenapa kau tega melakukan hal keji kepada makhluk yang sudah menyelamatkanmu? Tindakan Jenderal Yudis memancing amarah para dewa. Badai disertai petir pun datang. Benar, tiba-tiba anginnya kencang. Kau sangat tidak tahu rasa terima kasih. Derajatmu lebih rendah dari hewan yang telah kau bunuh. Tolong! Saat itu juga Jenderal Yudis tewas tersambar petir. Oh tidak, tolong bangun sayang. Lalu tiba-tiba kulit kuda itu membungkus tubuh Suli dan menerbangkannya ke udara. Oh tidak, Suli, tolong. Siapapun tolong selamatkan putriku. Ibu, tolong aku, Bu. Suli. Ibu Suli berteriak sambil panik. Suli sayangku. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa begini? Putriku sayang.
Setelah badai reda, kulit kuda yang membungkus Sulih pun jatuh ke tanah, namun bentuknya berubah menjadi beberapa ekor ulat. Sulihku sayang, tolong, siapapun tolong. Sang ibu mencoba mencari putrinya, namun yang dia lihat hanyalah beberapa ekor Ya ulat. Tuhan, di mana putriku? Kenapa dia jatuh dan menjadi ulat? Apa ini hanya mimpi? Oh, putriku sayang, meskipun kau menjadi ulat, aku janji akan merawatmu. Dan aku juga akan membesarkanmu dengan baik. Ayo kita pulang sayang. Sang ibu membawa pulang ulat-ulat itu. Dia memberi makan dan mengurusnya dengan baik. Dia menamakan ulat itu Ulat Sutra. Nama tersebut diambil dari julukan putrinya, yaitu Putri Sutra. Sayang, aku punya banyak daun untukmu hari ini. Makanlah yang banyak ya nak. Seiring berjalannya waktu, ulat-ulat itu membuat benang di sekitar mereka. Sepertinya benang ulat sutra ini sangat bagus jika dijadikan rok. Lalu sang ibu pun menjahit benang sutra itu untuk dijadikan sebuah rok. Hei, lihat! Rok yang dibuat istri jenderal sangat indah ya. Aku sangat menyukainya. Benar, ya sudah, ayo kita tanya dia. Sayur-sayurnya, sayur segar. Kenapa mereka malah ngobrol di sana dan tidak membeli sayuranku? Warga sangat menyukai rok yang dibuat istri jenderal. Pada akhirnya mereka bertanya mengenai bahan dari kain itu. Setelah mengetahuinya, mereka tertarik untuk memelihara ulat sutra itu. Kenapa ulat sutra ini tidak membuat kain sutra lagi ya? Iya sama, aku juga tidak mendapatkan sutra itu. Benar-benar, aku juga sama. Sebaiknya kita membuat patung kuda dan Nona Sulih sebagai tanda hormat kita kepada mereka. Lalu kita berdoa supaya ulat itu menghasilkan kain sutra. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Iya, Benar-benar, bagus sekali. Pada akhirnya, mereka membuat patung Sulih bersama kuda tersebut. Dan berdoa kepada patung itu agar diberikan kain sutra. Yang mulia, tolong berikan kami sutra itu supaya kami bisa membuat kain dari sutra dan menjualnya. Kami akan selalu mengagungkanmu atas semua kebaikan yang Anda berikan. Sejak saat itu hingga kini, ulat sutra pun selalu menghasilkan kain sutra.